Halo teman-teman rebahanku, gimana hari-hari nganggur kalian? Saya harap semoga cepat berakhir. Hari ini saya akan membahas film perang yang sangat bersejarah dan terepik, yaitu 300. Film ini menceritakan tentang perjuangan Raja Leonidas dengan 300 prajurit Sparta yang menghalau prajurit Persia yang jumlahnya puluhan ribu. Bisa kalian bayangkan dah hebatnya pasukan Spartan? Cuma modal 300 orang harus menghalau ribuan prajurit Persia yang terkenal kejam di zaman itu. Tapi semua itu bisa teratasi berkat strategi perang yang hebat juga dari sang Raja Leonidas beserta 300 prajuritnya yang luar biasa tangguh. Sebelum memulainya, saya selalu sampaikan, video ini penuh dengan spoiler. Tapi kalau kalian tidak masalah dengan itu, silakan rebahan di posisi paling ternyaman kalian. Yuk, kita mulai ceritanya. Ketika seorang bayi laki-laki yang lahir di Sparta, bayi itu akan diperiksa apakah layak atau tidak untuk menjadi seorang Sparta. Ketika dia lolos tanpa cacat, dia akan hidup dan menjalani hidup sebagai prajurit Sparta. Sedangkan yang tidak lolos akan dibuang begitu saja. Sejak bayi itu bisa berdiri, dia akan diajari bertarung. Dididik untuk pantang mundur, pantang menyerah untuk bangsa Sparta. Ketika umurnya sudah mencapai 7 tahun, sudah menjadi tradisi di Sparta, anak itu akan dibuang ke dunia luar yang kejam. Mereka hanya diberi sedikit bekal yang mengharuskan mereka untuk bertarung, mencuri, bahkan membunuh untuk mempertahankan hidup. Dan ketika dia kembali, dia akan menjadi prajurit Sparta yang hebat. Tradisi itu sudah berlangsung selama 300 tahun, yang menciptakan prajurit-prajurit hebat untuk Sparta. Tradisi ini disebut agoge. Seorang utusan dari Persia datang ke Sparta dengan membawa tengkorak para raja yang mereka taklukkan di Yunani. Utusan ini datang meminta agar bangsa Sparta tunduk kepada Sarsex, sang pemimpin Persia. Utusan itu juga mengancam akan menyerang Sparta jika tidak tunduk kepada Sarsex. Tapi sang Raja Leonidas tidak semudah itu tunduk kepada Persia. Dia mengancam balik utusan Persia yang berani datang dengan mengancam rakyat Sparta dengan perbudakan dan kematian. Tanpa belas kasih, utusan itu dilenyapkan dengan teriakan legenda ini. This is Sparta! Dan itu menjadi tanda perang Sparta ke Persia. Setelah kejadian itu, Leonidas menemui para Ipor, pendeta para dewa kuno. Tidak ada seorang raja dari Sparta yang pergi berperang tanpa restu mereka. Tapi di balik itu, para Ipor adalah orang yang serakah. Leonidas harus menyuap dan memohon agar direstui untuk berperang. Selagi menjelaskan strategi perang, para Ipor memotong pembicaraan dan tidak membiarkan Sparta untuk berperang dengan berbagai alasan. Ternyata, di balik penolakan Ipor, mereka sudah disuap oleh Persia agar tidak memberikan izin kepada Leonidas untuk pergi berperang. Besokannya Leonidas meminta ke kaptennya untuk mengumpulkan 300 prajurit Sparta untuk menghalau prajurit Persia di utara. Tapi para dewan tahu kalau Leonidas akan pergi berperang walaupun tanpa persetujuan dari Ipor. Dengan cepat, dewan yang bernama Theron mencegah mereka. Leonidas menjelaskan ke dewan kalau 300 orang ini hanya pengawal dia untuk lari-lari pagi menuju utara. Akhirnya Leonidas pergi bersama 300 prajuritnya. Di tengah perjalanan, prajurit Sparta bertemu dengan bangsa Arkadian yang ingin bergabung perang bersama Sparta. Tapi mereka kaget karena hanya 300 prajurit yang pergi berperang. Awalnya mereka ragu, tapi Leonidas bertanya ke orang-orang Arkadian yang ada di depannya, apa saja pekerjaan mereka. Ada yang menjawab seorang tukang, pematung, blacksmith. Setelah itu, Leonidas bertanya ke prajuritnya, apa pekerjaan mereka. Spartans! What is your profession? Sesampainya di tempat yang mereka tentukan untuk menghalau pasukan Persia, mereka terkejut karena betapa banyaknya pasukan Persia yang sudah ada di perairan mereka. Orang Arkadian yang melihat kapal-kapal Persia yang sangat banyak, mereka sangat khawatir. Tetapi berbeda dengan para prajurit Sparta, mereka sangat bahagia melihat pasukan Persia yang sangat banyak. Dan pada saat malam tiba, hujan turun sangat lebat yang dibarengi dengan petir dan angin kencang. Sebagian dari armada Persia tidak bisa bertahan dengan cuaca yang sangat buruk itu.
Di sisi lain, sang ratu tidak tinggal diam saja di Sparta. Dia mengundang salah satu politisi di Sparta untuk datang ke rumahnya. Dia meminta untuk membuat pertemuan dengan para dewan agar bisa mengirimkan tambahan pasukan ke tempat sang raja. Kembali ke medan perang pertempuran. Dua prajurit Sparta ditugaskan untuk mengintai pasukan Persia yang tersisa. Dan ketika melihatnya, ternyata masih sangat banyak sekali pasukan yang selamat dari badai yang mengguncang mereka. Keesokannya, seorang utusan dari Persia datang untuk memperingatkan prajurit Sparta yang sedang membuat tembok. Selagi mengoceh, dia melihat ke arah tembok yang mereka buat. Dan ternyata tembok itu dibangun dengan batu dan sisa-sisa mayat dari pasukan Persia yang tidak selamat dari badai semalam. Utusan ini meminta bangsa Sparta tunduk kepada Sarseks, tapi para prajurit itu menghiraukannya sambil melanjutkan kerja. Kesal dengan hal itu, utusan ini emosi dan mulai menyerang. Tapi dengan sigap, salah satu prajurit Sparta menghalau serangan itu dengan memotong tangannya, sambil mengatakan, bangsa Sparta adalah bangsa yang bebas. Kami bukan budak. Di sini muncul seseorang bernama Epyates. Dia mengaku seorang Sparta, tapi dia dibawa kabur oleh ayah dan ibunya ketika lahir karena terlahir cacat. Dia meminta ke Leonidas untuk ikut berperang bersama mereka. Leonidas meminta Epyates untuk mengangkat perisainya setinggi mungkin yang dia bisa. Tapi karena dia cacat, dia hanya bisa mengangkat setengah dari tubuhnya. Karena gagal dan takut merusak formasi perangnya, Leonidas menolak Epyates dan menyarankan, kalau kamu mau ikut perang boleh saja, tapi hanya membawakan minum dan memindahkan mayat setelah perang usai. Epyates tentu menolak dan pergi dari tempat itu sambil sumpah serapah ke Leonidas. Akhirnya perang pun dimulai. Ribuan pasukan Persia berlari menyerang pasukan Sparta di celah yang sangat sempit. Leonidas memberikan sedikit motivasi ke prajuritnya. Perang tak terhindarkan, pasukan Persia yang sangat banyak berusaha mendobrak pasukan Sparta di celah sesempit itu. Mereka menahan dengan penuh kekuatan dan menunggu sampai mendapatkan celah yang pas. Di saat pasukan Persia mulai kelelahan, pasukan Sparta mulai membalas serangan mereka sedikit demi sedikit. Di sini terlihat jelas strategi perang dari Sparta sangat unggul. Bukan masalah jumlah mereka yang sedikit, tapi kesempatan dan strategi yang tepat yang bisa membuat mereka menang. Akhirnya pasukan Sparta berhasil memukul mundur Persia hingga ke tebing dan menjadi kemenangan pertama untuk bangsa Sparta. Kembali lagi ke sang ratu yang berusaha menolong suaminya di medan pertempuran. Dia menemui politisi yang dia utus untuk menemui para dewan dan menanyakan permintaannya diterima atau tidak. Berita menyenangkan pun diterima sang ratu. Dewan akan bertemu dengan dia di waktu yang sudah ditentukan. Politisi itu menyarankan untuk mencari bantuan suara agar dapat memudahkannya di depan para dewan nanti. Dia menyarankan untuk berbicara dengan Theron, karena Theron mempunyai pengaruh besar di depan para dewan. Kembali lagi ke medan pertempuran. Di sini Sarseks datang langsung menemui Leonidas untuk berunding. Sarseks mulai menindas Leonidas akan membuat Sparta menjadi debu. Tapi Leonidas sangat santai menanggapi hal itu. Lalu mengatakan, kau memang memiliki banyak budak, tapi hanya sedikit prajurit. Sarseks yang tidak kehabisan akal, dia memperlihatkan kemurahan hatinya. Dia menawarkan kekayaan yang sangat berlimpah ke Leonidas dan menjadikan Leonidas panglima perang Yunani kalau dia mau berlutut kepada Sarseks. Tapi tentu saja Leonidas menolak itu. Sarseks pun geram dan mengancam Leonidas. Dia akan menghapus nama Sparta dari sejarah dan menyebut nama Sparta ataupun Leonidas akan dihukum mati agar tidak seorang pun yang akan mengingat dia. Setelah perundingan selesai, malamnya Sarseks mengirim pasukan elitnya yang bernama Immortal. Pasukan ini adalah pasukan paling kejam di Asia. Pasukan Sparta tidak takut sama sekali, malah mereka akan menguji reputasi mereka. Apakah mereka layak disebut Immortal? Untuk di sini, kalian harus nonton sendiri aja, sumpah, perangnya epic banget. Pertarungan sengit di antara kedua prajurit terbaik di dunia saat itu berlangsung sangat sengit. Tidak sedikit juga dari pasukan Sparta harus kehilangan nyawa. Sparta berusaha sekuat tenaga, hingga mendapatkan sedikit keunggulan. Tidak mau menyanyiakan momen itu, Leonidas meneriakkan Arcadian sekarang. Itu adalah tanda
untuk orang Arkadian ikut berperang. Berkat bantuan orang Arkadian, akhirnya Sparta berhasil mencoreng nama baik pasukan immortal yang tidak terkalahkan itu. Besokannya, Xerxes mulai mengirim pasukan-pasukannya dari penjuru dunia, mulai dari pasukan biasa, penyihir, hingga monster-monster raksasa. Di sisi lain, Epyates pergi menemui Xerxes. Xerxes membutuhkan informasi yang sangat berharga dari Epyates agar bisa mengalahkan Sparta. Xerxes meminta untuk menunjukkan jalan rahasia agar bisa mengepung Sparta di celah yang sempit itu. Xerxes menawarkan kekayaan dan wanita. Tentu saja Epyates yang sedang dielus-elus sama Mbak Toples langsung menyetujui tawaran itu. Kembali lagi ke kerajaan Sparta. Sang ratu akhirnya bertemu dengan Theron. Sang ratu meminta untuk mendukungnya di pertemuan nanti. Tapi Theron tidak semudah itu untuk diajak bekerja sama. Lagi pula Theron tidak setuju dengan kepergian Leonidas ke medan perang. Setelah sedikit diskusi, akhirnya Theron meminta imbalan dengan melakukan silaturahmi kelamin ke sang ratu, agar di pertemuan nanti dia akan mendukungnya. Dengan berat hati dan memikirkan keselamatan raja dan 300 prajuritnya, akhirnya sang ratu mau diajak silaturahmi kelamin. Di medan perang, Leonidas memanggil Dilios, salah satu prajuritnya yang terluka akibat perang sebelumnya. Dia meminta Dilios untuk kembali ke Sparta bersama orang Arkadian yang ingin kabur karena posisi mereka tidak lama lagi akan terkepung. Karena Epyates membocorkan jalur rahasia ke Persia. Dia meminta untuk menceritakan kehebatan 300 prajurit yang bersamanya saat menghalau Persia kepada seluruh rakyat Sparta dan Yunani. Kembalilah ke Sparta. Akhirnya sang ratu menemui para dewan. Dia menyampaikan kalau saat ini kita dalam perang. Dia meminta untuk pikirkanlah rakyat, wanita, lansia, dan anak-anak Sparta bila mana 300 prajurit sekarang tidak bisa menghalau Persia. Sang ratu meminta tambahan pasukan untuk mendukung rajanya yang lagi berusaha mati-matian menjaga kebebasan Sparta. Setelah berpidato, Theron ikut angkat bicara. Dia mengatakan kalau perang terjadi karena ulah sang raja itu sendiri. Dia juga mengungkit kalau sang ratu sudah berselingkuh dengannya. Dia menuduh sang ratu adalah penipu yang ulung. Theron menceritakan kalau sang ratu menawarkan tidur dengannya di kamar sang raja kalau saja dia bisa membantunya. Padahal kita tahu ya, kalau si Theron bangsat ini, dia yang minta ke ratu untuk silaturahmi kelamin. Karena sang ratu sudah mulai emosi sama lidah ular dari Theron, dia mengambil pedang salah satu penjaga di sana lalu menusuk Theron. Dan ternyata Theron sudah disogok oleh Persia. Karena setelah ditusuk sakunya robek sehingga emas-emas Xerxes keluar semuanya. Dengan sontak para dewan murka dan meneriakkan pengkhianat. Di medan perang Epyates menunjukkan jalan rahasia untuk mengepung Sparta. Tidak butuh waktu lama, pasukan Sparta sudah dikelilingi oleh Persia. Di detik-detik terakhir, negosiasi kembali terjadi. Perwakilan Persia meminta agar Leonidas menyerah dan mengakui Xerxes sebagai dewanya. Jika Leonidas mau menyerah, dia akan diampuni dan dia akan dijadikan panglima perang Yunani untuk Xerxes. Leonidas hanya perlu melepaskan senjata dan berlutut kepada Xerxes. Akhirnya Leonidas melepaskan helmnya. Dia merasa tercekik menggunakannya, menjatuhkan perisainya karena merasa terlalu berat, dan menjatuhkan tombaknya. Dia pun berlutut. Itu bukan tanda menyerah, tapi tanda untuk menyerang. Berkat serangan itu, Xerxes pun terluka. Menurut saya, Leonidas melakukan itu untuk membuktikan Xerxes bukanlah dewa, dia hanya manusia biasa dan bisa terluka. Karena penyerangan itu, semua pasukan Sparta dihujani oleh panah, dan menjadi akhir dari pertempuran mereka. Di Sparta, Dilios kembali. Ia menceritakan semua kejadian yang dia alami, dan menyampaikan pesan terakhir Leonidas. Ingatlah, alasan kami gugur. Ia tak ingin diberikan kehormatan, dan dibuatkan lagu, atau monumen, ataupun puisi kisah perang dan keberanian mereka. Keinginannya sangat sederhana. Ingatlah kami.
Setelah pertemuan dengan para dewan, dikumpullah 10.000 prajurit Sparta yang dipimpin oleh Delios untuk melawan Persia dan menjadi akhir dari film ini. Keren sekali film ini, kalian harus nonton langsung. Apalagi di endingnya, 300 prajurit aja Persia sudah kelimpungan, apalagi harus melawan 10.000 Sparta. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Sekian dari saya, see you next video.